Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Sini kami akan menjelaskan mengenai hukum acara perdata. Sini saya Muhammad Yusuf Fikri sebagai host yang akan memandu jalannya acara di sini, dan kedua narasumber saya Putri Manuel sebagai narasumber 1. Saya Farah Ramadan sebagai narasumber 2. Nah, selanjutnya langsung saja kita mulai untuk membahas mengenai hukum acara perdata. Nah, langsung saja saya akan menanyakan mengenai apa itu hukum acara perdata. Jadi hukum acara perdata itu seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara beracara dalam perkara perdata di pengadilan dan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum adil, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dapat ditegakkan melalui putusan hakim. Oh, jadi acara perdata itu berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum tentang perdata. Ya. Terus hukum acara perdata itu mengatur tahapan pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan, proses pemeriksaan perkara, pembentukan putusan dan pelaksanaan putusan tersebut. Jadi, Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Noel mengenai apa prinsip pokok hukum perdata. Ya, jadi selain mengurus masalah seseorang dengan perseorangan, prinsip pokok hukum perdata itu yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Jadi di mana ada dua orang yang saling bersengketa itu berdebat, hakim itu bertugas untuk menunggu sampai perdebatan selesai. Terus hakim bersifat pasif, jadi ya dia cuma diem aja sambil nungguin orang yang berdua itu selesai berdebat, dan nanti dia akan membuat putusan. Terus hakim itu mendengarkan kedua belah pihak, jadi putusan yang diambil oleh hakim itu tidak menguntungkan satu pihak atau pihak yang lain, tapi putusan itu diambil berdasarkan kesimpulan dari kedua belah pihak sesuai hukum. Terus putusan itu disertai alasan, jadi putusan yang diberikan oleh hakim itu tidak serta-merta atas pikiran dia, tapi sesuai dengan undang-undang juga. Terus ada peradilan itu sederhana dan biaya ringan, di mana hukum acara perdata ini, jadi kenapa peradilan itu sederhana dan biaya ringan itu karena perdata ini tuh karena dia mengatur seorang dan perseorangan dan dia tergolong privat, jadi tidak seperti pidana yang memerlukan waktu yang lama gitu. Jadi semakin cepat proses persidangan itu berjalan, semakin murah juga biayanya. Jadi ini dalam prinsip pokok hukum perdata, hakim itu sifatnya cuma jadi perantara atau wasit, gitu kan? Sebagai mediator. Masalah tetap diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui keputusan dari hakim. Selanjutnya saya menanyakan mengenai urgensi hukum perdata. Gimana itu urgensinya? ini urgensi hukum perdata. Jadi hukum acara perdata itu sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat, dan setiap orang memiliki sarana hukum yang jelas untuk menuntut atau mempertahankan haknya di depan pengadilan, sehingga mencegah tindakan kejadian tindakan yang bersangkutan. Dengan demikian, hukum acara perdata berperan sebagai pemberantasan orang menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum acara perdata dalam praktik. Jadi dari beberapa aspek yang kamu sebutkan tadi,
sangat penting ya di sistem hukum Indonesia. Ya, sangat optimal. Oke, selanjutnya saya akan bertanya mengenai prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata itu ada apa aja? Oke, jadi untuk prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata itu, yang pertama pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil, di mana hukum acara tidak menganut sistem pembuktian negatif seperti dalam perkara pidana yang mensyaratkan minimal 2 alat bukti ditambahkan keyakinan yang oleh hakim. Terus yang kedua, ada tugas dan peran hakim itu bersifat pasif, di mana dalam perkara perdata hakim itu hanya menjadi kebenaran formal berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dan sikap pasif dari hakim itu bukan berarti menerima begitu saja, melainkan terus menilai kebenaran fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Lalu keputusan dalam hukum acara perdata itu berdasarkan pembuktian fakta, di mana hakim itu tak boleh memutuskan kasus tanpa bukti. Keputusan itu harus didasarkan pada fakta yang disajikan, karena bukti hanya sah jika didukung oleh fakta atau bukti-bukti yang bisa dibuktikan dan bisa dilihat. Terus ada kalau di acara hukum perdata itu pengakuan itu mengakhiri pemeriksaan perkara, di mana pemeriksaan perkara itu berakhir apabila salah satu pihak itu mengakui sepenuhnya pokok perkara atau kesalahan yang dia lakukan. Karena pengakuan demikianlah yang meneguhkan dan mengakhiri hubungan hukum di antara kedua belah pihak itu. Terus kalau di acara hukum perdata, fakta-fakta ada juga fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan seperti hukum positif, fakta yang udah diketahui oleh hukum, terus fakta yang nggak dibantah. Fakta yang nggak dibantah berarti emang ketika dia mengucapkan fakta itu emang udah nggak bisa dibantah sama sekali. Terus ada fakta yang tidak ditemukan selama proses persidangan. Jadi ketika dia mengucapkan sesuatu tapi yang dia ucapkan itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dinyatakan, itu tidak perlu dibuktikan dalam proses persidangan hukum acara perdata. Terus di acara hukum perdata itu ada bukti lawan, di mana alat bukti itu diajukan oleh tergugat untuk melemahkan alat bukti pihak lawan. Jadi prinsipnya semua alat bukti pihak lawan. Jadi prinsipnya semua kontra NPWP dapat membantah alat bukti pihak lawan, tapi harus memiliki nilai yang sama dengan alat bukti yang dibatalkannya. Oke, jadi aku mau rangkuman mengenai prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata itu berarti ada 6 aspek ya. Yang pertama ada pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Yang ketiga, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Yang keempat, tugas dan peran hakim bersifat pasif. Yang kelima, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang keenam, bukti lawan atau bukti yang diajukan oleh tergugat. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai susunan prosedur dari acara perkara perdata itu seperti apa Bapak? Jadi tahapan prosedur beracara perkara perdata kita bisa di sini ada 8 tahapan. Yang pertama itu pendaftaran gugatan. Jadi penggugat mulai mengajukan gugatan ke meja pertama alias loket administrasi. Jadi dokumennya surat gugatan, surat kuasa, fotokopi atau advokat. Nah, kedua itu pemeriksaan berkas oleh panitia, validasi kelengkapan dokumen dan pembayaran biaya perkara. Yang ketiga itu ada penunjukan majelis hakim. Nah, di sini ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara. Yang keempat ada sidang pertama, mediasi atau wawancara. Majelis hakim mengupayakan perdamaian sebelum persidangan. Di terus dalam bagaimana persidangan dan pemeriksaan bukti, gugatan, pembelaan, pembuktian saksi ahli dan penjelasan saksi. Karena itu ada putusan. Sidang itu berisi sidang penuntut dengan pembacaan putusan. Dan itu ada tinjauan kembali. Jadi dalam beberapa kasus pemohon itu dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Yang kedelapan adalah eksekusi putusan. Jadi pelaksanaan putusan oleh pihak yang kalah lewat proses eksekusi resmi. Jadi semua prosedur ini harus dilaksanakan secara urut, nggak boleh misal kalau kita eksekusi putusan dulu baru peninjauan kembali itu berarti tidak boleh. Nggak boleh, karena prosedurnya sudah
jadi harus sesuai dengan prosedur. Nah, selanjutnya yang terakhir saya ingin menanyakan mengenai tata urutan persidangan acara perdata. Ya, apa itu? Jadi untuk persidangan untuk masa perdata itu yang pertama itu sidang itu dibuka, terus para pihak termasuk penggugat atau yang tergugat itu dipersilakan masuk di ruang sidang. Lalu identitas dan surat kuasa para pihak itu diperiksa serta surat izin pengacara mereka jika ada. Lalu jika semua pihak telah hadir, mereka diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara damai atau melalui mediasi. Jadi pertama itu mereka ngomong dulu, mereka debat dulu. Habis itu kalau misalnya nggak bertemu dengan solusi, baru kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu majelis hakim menyediakan mediator dari pengadilan negeri atau di luar pengadilan negeri sesuai peraturan sesuai Perma RI nomor 1 tahun 2008. Terus yang keenam, jika tidak tercapai kesepakatan damai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Nah, jika perdamaian tercapai, dibuat akta perdamaian dengan judul atas nama keadilan berdasarkan pemilikan Tuhan. Lalu yang kedelapan, jika tidak ada perubahan dalam proses persidangan, tanggapan tergugat untuk eksepsi, bantahan, ataupun gugatan balik itu, tanggapan tergugat bisa diajukan. Terus kesembilan, jika terdapat gugatan balik, tergugat juga menjadi penggugat yang digugat balik. Lalu yang 10 itu ada replik dari penggugat. Nah, jika terdapat gugatan balik, penggugat menjadi tergugat gugatan balik, begitu, agak bingung. Dan 11, pada tahapan tanya jawab, gugatan intervensi mau itu joinder, indemnitas ataupun aksesi itu dapat diajukan. Lalu yang 12, sebelum pemeriksaan alat bukti dapat diajukan putusan sela. Lalu pemeriksaan alat bukti itu dimulai dari penggugat, lalu kemudian dilanjutkan dengan alat bukti dari tergugat. Terus majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat jika diperlukan. Lalu setelah itu kesimpulan dari masing-masing pihak, lalu musyawarah oleh majelis hakim, lalu pembacaan putusan majelis hakim. Dan yang terakhir, putusan itu dapat berupa gugatan yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau ditolak, atau tidak dapat diterima. Berarti dari 19 urutan ini semuanya harus dilakukan, nggak boleh kita dari poin 14 langsung ke poin 16, itu berarti tidak boleh. Ya, sesuai tahapan prosedur. Nah, aku di sini membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kalian terangkan ke saya. Jadi, hukum acara perdata merupakan aturan formal yang mengatur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan untuk hak-hak individu. Nah, terus hukum ini memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan efisien melalui serangkaian tahapan persidangan mulai dari persiapan, pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan putusan hakim. Dan di dalam hukum acara perdata ini asas utamanya adalah hakim bersifat menunggu adanya tuntutan hak dari yang berkepentingan yang bertujuan melindungi kepentingan perdata acara supaya tertib. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai hukum acara perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.